Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus. Semangat pagi semuanya. Salam sehat, tetap semangat bersama Tuhan. Kita bisa melewati segala persoalan dalam kehidupan ini. Amin. Judul renungan pada hari ini yaitu segenap hati, jiwa, dan akal budi, yang terambil dalam Matius 22 ayat 37-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, banyak dari kita sebagai orang Kristen pasti sudah sering mendengar akan firman pada hari ini, yaitu tentang hukum yang utama. Dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan bahwa mengasihi Tuhan adalah dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi. Kata segenap di sini menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus dengan kesungguhan dan totalitas. Harus total. Kasih kita tidak boleh terpecah-pecah. Kasih yang bulat dan penuh. Itulah maksud dari kata segenap. Namun seringkali kita menemukan orang-orang begitu fanatik dan akhirnya jadi ekstrim. Mereka mengasihi Tuhan hanya dengan hati tanpa melibatkan akal budi. Semua ukurannya hati. Hatiku bergetar, hatiku tersentuh. Ini pasti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu loh. Yesus bilang, kasihilah Allah dengan segenap hati, akal budi, dan jiwa. Artinya bukan cuma pakai hati saja, harus juga sertakan segenap akal budi dan jiwa secara utuh. Karena kalau cuma pakai hati bakal repot nanti. Karena ketika hati kita tidak bergetar, apakah itu tandanya cinta sudah mulai pudar? Cinta bukan soal perasaan. Cinta adalah komitmen. Walaupun perintah Tuhan tidak menyenangkan hati, tetapi saya cinta Dia karena komitmen tetap saya lakukan dan belajar untuk menaatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitasnya, segenap hati, jiwa, dan akal budi, pasti ia tidak akan ragu untuk memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Artinya hidupnya bukan lagi miliknya, di mana ia memiliki agenda-agenda pribadi, agenda-agenda tertentu. Seseorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap totalitas, maka yang dikejar adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.